Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria Dewi, NIM 0308192036, mata kuliah Kecerdasan Majemuk dengan dosen Ibu Doktorandus Masganti Sitorus MAG. Di sini saya akan membuat video pengganti UTS, yaitu tentang kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Pengertian tentang kecerdasan majemuk atau multiple intelligence yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kecerdasan majemuk atau kecerdasan ganda. Teori kecerdasan majemuk dikembangkan oleh seorang psikolog, yaitu Howard Gardner pada akhir 1970 dan awal 1980. Gardner mengemukakan bahwa individu memiliki 9 kecerdasan. Kecerdasan, menurut Gardner, diartikan sebagai suatu kemampuan dengan proses kelengkapannya yang sanggup menangani masalah yang spesifik yang ada di dunia. Dikemukakan oleh Gardner, konsepsi kecerdasan majemuk dari adanya pengamatan bahwa individu menunjukkan bakat besar dalam dominan yang beragam seperti catur, musik, atletik, politik, dan kewirausahaan yang memiliki kapasitas dalam dominan yang harus diperhitungkan dalam konseptualisasi kecerdasan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Kecerdasan majemuk yaitu merupakan salah satu teori kecerdasan yang memperoleh banyak pengakuan akhir-akhir ini dari para ahli. Kecerdasan majemuk atau multiple intelligence terbagi menjadi 9 kecerdasan. Yang pertama yaitu kecerdasan verbalinguistik, yang kedua kecerdasan logis matematis, yang ketiga kecerdasan musikal, yang keempat kecerdasan visual spasial, yang kelima kecerdasan kinestetik, yang keenam kecerdasan interpersonal, yang ketujuh kecerdasan intrapersonal, yang kedelapan kecerdasan eksistensial, dan yang kesembilan kecerdasan naturalistik. Di sini saya akan menjelaskan kecerdasan yang pertama, yaitu kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal merupakan kemampuan memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Kecerdasan intrapersonal meliputi kemampuan memahami kekuatan dan keterbatasan diri, kesadaran akan suasana hati, kehendak, motivasi, sifat, keinginan, serta kemampuan berdisiplin diri dan menghargai diri sendiri. Yang kedua yaitu kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal yaitu kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain, menginterpretasi perilaku dan komunikasi, memahami hubungan antara seseorang dan situasinya. Di sini profesi yang cocok untuk kecerdasan interpersonal yaitu konselor, pendidik, profesional mediator, politikus, psikolog, guru, terapis, pelatih, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis yaitu kemampuan untuk memahami alam, termasuk tanaman, hewan, lingkungan, dan lainnya. Orang yang memiliki kecerdasan ini cenderung tertarik memelihara lingkungan, menjelajahi alam, dan mempelajari spesies lain. Yang keempat yaitu kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik didefinisikan sebagai kemampuan menggunakan seluruh tubuh atau fisik untuk mengekspresikan ide dan perasaan dalam bentuk berpantomim, seperti menari dan berolahraga. Keterampilan menggunakan tangan untuk menciptakan atau mengubah sesuatu dalam membuat kerajinan dan membuat patung. Yang kelima yaitu kecerdasan verbal linguistik. Secara umum, linguistik diartikan sebagai
ilmu tata bahasa atau ilmu yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, linguistik diartikan sebagai ilmu tata bahasa, telaah bahasa secara ilmiah. Sedangkan kata verbal berarti lisan atau bukan tulisan, bersifat khayalan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, linguistik diartikan sebagai ilmu tata bahasa secara ilmiah, sedangkan kata verbal berarti lisan atau bukan tulisan, bersifat khayalan. Kecerdasan berasal dari kata cerdas yang berarti kemampuan perkembangan akal budi pekerti. Yang keenam yaitu kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal yaitu merupakan kemampuan mengenali pola nada, tinggi rendahnya nada, melodi, irama, ditambah dengan kepekaan dalam menangkap aspek-aspek bunyi dan musik secara mendalam atau penuh perasaan. Yang ketujuh yaitu kecerdasan eksistensial. Kecerdasan eksistensial merupakan tipe kecerdasan yang dikemukakan oleh Gardner. Kecerdasan eksistensial yaitu kecerdasan yang proses berpikir dan anak senang mempertanyakan hal-hal yang sudah ada. Ia ingin tahu tentang filosofi hidup dan mati. Terkadang memikirkan sesuatu di luar usianya saat ini. Seperti anak bertanya, "Bu, Tuhan itu bentuknya seperti apa ya?" Nah, seperti itu contoh kecerdasan eksistensial pada anak. Yang kedelapan yaitu kecerdasan logis matematis. Kecerdasan logis matematis ini ditandai dengan kepekaan pada pola-pola logis dan memiliki kemampuan mencerna pola-pola tersebut, termasuk juga numerik serta mampu mengolah alur pemikiran yang panjang. Yang kesembilan yaitu kecerdasan visual spasial. Kecerdasan visual spasial merupakan kemampuan seseorang untuk memahami secara lebih dalam hubungan antara objek dan ruangan. Sekian penjelasan saya tentang kecerdasan majemuk atau multiple intelligency yang ada 9 kecerdasan menurut Gardner dan menurut para ahli lainnya. Mungkin ini yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.